Jadi di sini juga tertera ya, jadi setiap pelanggaran terhadap standar kami bisa menyebabkan untuk video terkait tidak bisa menghasilkan uang. Namun pelanggaran serius atau berulang bisa menyebabkan seluruh akun Anda kehilangan akses berbagai fitur monetisasi. Nah, di sini sudah jelas ya, jika untuk pelanggaran berulang ya itu bisa mengakibatkan untuk fitur monetisasi yang sudah kita dapatkan itu akan hilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya, dan pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar Facebook ya, tentang pelanggaran berulang ya, yang nantinya ketika kita melakukan pelanggaran berulang untuk fitur monetisasinya bisa dicabut ataupun di demonetisasi teman-teman ya. Nah, jadi di sini ya terkhusus buat teman-teman semua, dan saya juga tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa konten asli ataupun membuat sebuah video sendiri itu lebih mudah mendapatkan monetisasi ya untuk akun kita, tentu tanpa adanya pelanggaran. Nah, untuk di Facebook sendiri, jadi untuk di Facebook sendiri saat ini jika saya cek ini semakin ketat ya untuk peraturannya, sehingga yang saya harapkan agar nantinya teman-teman juga bisa berhasil di Facebook ini ya, sama seperti yang lain ya, fokuskan pada konten asli agar nanti bisa mencapai untuk apa tujuan kita, yakni adalah fitur monetisasi. Nah, selanjutnya jika kita mengalami konten berulang ya, jadi dari website Facebooknya sendiri menjelaskan bahwa di sini ya nantinya untuk fitur monetisasi itu bisa tercabut ya. Jadi pelanggaran berulang itu merupakan pelanggaran yang kedua kalinya. Jadi setelah satu kali melakukan pelanggaran kemudian melakukan pelanggaran lagi, nah bisa jadi untuk fitur monetisasi nanti akan dicabut ya. Nah, selanjutnya di sini bisa kita masuk ke bagian Facebook seperti ini. Untuk mengetahui lebih jelas, kita masuk di bagian rekomendasi profil. Selanjutnya kita masuk di bagian status profil seperti ini. Kemudian kita bisa cek dari informasi dari Facebooknya. Nah, di sini bisa kita cek di bagian bantuan dari Facebook ya. Dimana di sini Facebook sendiri bisa mengambil tindakan, bahkan bisa menghapus untuk video kita secara langsung. Nah, di sini bisa kita masuk di bagian memperhitungkan teguran seperti ini. Nah, kemudian bisa kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada sistem teguran ya, dimana nanti di sini kita bisa mendapatkan sistem teguran ya. Jadi sebenarnya di Facebook sendiri masih menyiapkan untuk peluang kita ya, dimana mereka memberikan sistem teguran seperti ini. Nah, tetapi jika terjadi pelanggaran berulang ya, maka secara otomatis untuk akun kita itu fitur monetisasinya dicabut ya. Sistem teguran yang pertama adalah jika kita mengalami satu teguran, maka nanti ya kita akan mendapatkan peringatan di teguran pertama ya. Kemudian di bagian 2 hingga 6 teguran, maka di sini kita akan dibatasi untuk sejumlah fitur seperti memposting di grup dalam waktu terbatas. Nah, kemudian di sini juga ada 7 teguran. Nah, selanjutnya di bagian fitur monetisasi yang akan kita bedah ya. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran berulang, maka nanti fitur monetisasinya akan hilang ataupun akan dicabut. Nah, di sini ada informasinya, halaman dan grup di Facebook yang berulang kali yang melanggar kebijakan kami dapat dihapus dari rekomendasi dan distribusinya akan dikurangi. Halaman juga akan dapat dibatasi dari fitur monetisasi. Nah, di sini sudah jelas ya. Nah, di sini coba kita klik di bagian fitur monetisasi seperti ini. Nah, di sini halaman bisa menggunakan kontennya untuk menghasilkan uang di Facebook. Namun, konten tersebut harus mematuhi kebijakan tertentu. Standar monetisasi kami dibagi menjadi 3 set aturan. Yang pertama adalah standar komunitas, yang kedua adalah kebijakan monetisasi mitra, dan yang ketiga adalah kebijakan monetisasi konten. Nah, di sini ada pelanggaran dan banding, teman-teman ya. Anda bisa memeriksa kemampuan halaman atau video tertentu untuk monetisasi kapan saja di Meta Business Suite ya. Nah, di sini jika Anda yakin bahwa salah satu video Anda halaman atau dibatasi dengan tidak semestinya, nah jadi ketika memang video kita memang video asli, jadi di sini masih ada peluang kita untuk mengajukan banding ya. Anda bisa mengirimkan banding langsung kepada tim peninjau kami. Nah, jika ingin mengecek tentang demonetisasi untuk di Facebook ini untuk konten apa saja, kita klik saja seperti ini. Nah, selanjutnya di sini video yang diposting ke Facebook bisa digunakan untuk menghasilkan uang melalui iklan in-stream dan juga iklan reel ya. Nah, namun iklan hanya bisa ditempatkan di video yang mematuhi aturan tertentu. Video Anda bisa menghasilkan uang jika mematuhi standar komunitas kami, mematuhi kebijakan mitra, dan juga tidak adanya pelanggaran ya. Jadi menghindari pelanggaran terhadap kebijakan monetisasi konten kami. Ya, jadi di sini ada proses dari peninjauan ya.
Postingan reel dan video di Facebook yang mengaktifkan iklan bisa ditinjau berdasarkan standar di atas. Video atau akun Anda mungkin ditandai tidak dapat menghasilkan uang melalui iklan jika melanggar salah satu kebijakan ini. Nah, jadi wajar ketika memang untuk fitur monetisasinya sudah aktif tapi penghasilannya juga turun. Nah, ini diakibatkan karena pelanggaran. Nah, setiap pelanggaran terhadap standar kami bisa menyebabkan video terkait tidak bisa menghasilkan uang. Namun, pelanggaran serius ya. Jadi pelanggaran serius ataupun berulang di sini bisa menyebabkan seluruh akun akan kehilangan akses ke berbagai fitur monetisasi. Jadi dari Facebook sendiri tidak main-main ya untuk memberikan himbauan ketika untuk konten kita memang melakukan pelanggaran berulang, maka secara otomatis untuk videonya akan dimonetisasi ya, ataupun untuk akun kita itu tidak bisa mendapatkan fitur monetisasi. Nah, tentu yang saya harapkan buat saya juga tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa di sini fokuskan pada konten asli saja, walaupun sepi tidak masalah ya. Yang penting kita rajin upload dan juga kita bisa manfaatkan video reel ya untuk meningkatkan jangkauan dari fanspage Facebook kita dan juga Facebook profesional. Nah, karena kita tahu juga untuk di Facebook saat ini kebanyakan ibu rumah tangga itu sudah banyak yang berhasil ya. Jadi tentunya di situ kita menjadikan motivasi ya buat kita ya, mereka saja bisa, kenapa kita tidak. Jadi intinya adalah seperti itu. Nah, tetapi di sini fokuskan pada konten asli agar nantinya untuk akun kita tetap aman dan bisa mencapai untuk fitur monetisasi di Facebook ya. Jadi setiap pelanggaran berulang ya, maupun pelanggaran di bagian hak cipta maupun pelanggaran di bagian video yang melakukan re-upload. Nah, ini bisa jadi ya, ini untuk akses fitur monetisasi kita ini bisa dihilangkan ataupun dibatasi teman-teman ya. Nah, oke, jadi untuk di bagian dari metode pembayaran Facebook, kemudian gaji Facebook, dan juga di bagian pajak Facebook itu sudah saya bahas dari awal ya. Nah, jadi jika teman-teman masih pemula, silahkan nanti teman-teman bisa tonton saja video saya yang lain. Jadi saya sudah dari awal ya membahas tentang fitur monetisasi untuk di Facebook ini, dari segi pembayaran, dari segi tanggal gajian ya, itu sudah lengkap saya bahas di video sebelumnya, dan nanti teman-teman juga bisa ditonton saja ya tentang pembahasan dari Facebook profesional dari awal dan terkhusus buat kreator Facebook pemula ya. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk informasinya. Jika kita melakukan pelanggaran berulang untuk di Facebook ini, bisa jadi untuk akun kita itu akan kehilangan untuk akses fitur monetisasi ya. Dan semoga buat teman-teman semua jangan sampai ya terkena yang namanya adalah demonetisasi ataupun fitur monetisasinya hilang ataupun dicabut ya. Dan oke, tetap semangat buat teman-teman semua. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.